Jadi ketika tadi ada pertanyaan bagaimana membuat supaya kesetaraan kesempatan itu terjadi kan perekonomian tadi. Iya. Yang pertanian, yang perkebunan tadi diceritakan tuh. Iya. Oke. Saya tentu bisa menjawab, oke, Indonesia harus begini. Tapi gini dah, saya jawabnya, saya kerjain di Jakarta aja dah. Oke. Sebagai contoh nih, kan udah dikerjain. Iya. Sebagai rekam jejak saya nih, urusan begini. Iya. Oke, Jakarta adalah satu-satunya kota besar dunia yang punya kepulauan. Oke. Tidak ada kota besar dunia yang punya kepulauan. Oke. Kalau punya pulau ada yang lain. Tapi kepulauan. Tapi kita ada 111 pulau, 11 pulau berpenduduk. Oke. Lalu kita sering bilang dari Kepulauan Seribu ke Jakarta, seakan-akan Kepulauan Seribu itu bukan Jakarta. Iya. Ini bukan Jakarta juga. Iya. Apa yang kita kerjakan? Nah, saya mau berikan contoh bahwa ketika kami bertanggung jawab untuk urus Jakarta, maka daratan dan kepulauan diintegrasikan. Apa sih untuk mengintegrasikan? Satu adalah transportasi, ditambah kapal sehingga frekuensi meningkat. Kemudian yang kedua, ini contoh nih, yang kedua, kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu di sana lebih mahal. Iya. Kalau beli apapun untuk kebutuhan pokok, memang kenapa? Karena mereka harus belanja di daratan. Iya, rantai distribusinya. Lalu apa yang kita lakukan? Bikin di sana Jack Grosir. Jack Grosir itu artinya pasar grosir, Kramat Jati, dipindah ke sana. Oke. Kita bangun khusus untuk warung-warung di Kepulauan Seribu, sehingga mereka tidak perlu kulakan ke daratan. Oke. Kulaannya cukup di Kepulauan Seribu, plus bahkan diantar ke tiap pulau. Sesudah itu dilakukan, mendadak harga kebutuhan pokok di Kepulauan Seribu setara dengan di sini. Itu kebutuhan pokok. Ketiga, listrik, kan dasar listrik nih. Iya. Dorong, bangun pusat listrik tenaga surya, bahkan di tempat yang paling jauh dari Ancol, namanya Pulau Sebira. Iya. Pulau Sebira ini, Ref, lebih dekat ke Lampung daripada ke Jakarta. Lebih dekat ke Lampung. Ya, lebih dekat ke daratan Sumatera. Saya hafal aja enggak? Daripada kita. Tapi mereka tetap bagian dari kita. Oke. Nah, kita nggak bisa bilang maaf ya jauh bener gitu. Iya. Nggak bisa. Di sana tidak disiapin kabel, tapi disiapin pakai pusat listrik tenaga surya panel tempat itu. Jadi energi listriknya dipastikan pasokannya baik. Lalu air di sana itu mahal. Oke. Untuk air minum, untuk Karena kebutuhan sehari-hari. Karena ada sumber air tawar. Ya tentu. Kita bangun namanya Seawater Reverse Osmosis (SWRO) di Suling. Sehingga mereka kemudian bisa menggunakan, dan airnya mereka sekarang itu drinkable. Oh, itu suling air laut ya? Ya, Seawater Reverse Osmosis. Kayak di Mekah itu ya? Kayak di Pulau Seribu gitulah. Oh, Mekah kan juga begitu masalahnya. Iya, kayak di banyak tempat. Tapi Pulau Seribu pakai begitu. Iya. Nah, sehingga kebutuhan air mereka itu, kalau tidak salah dulu sekitar 35.000 per meter kubik, sekarang 3.200-an per meter kubik. Apa yang terjadi? Mereka kemudian biaya hidupnya murah. Jadi, ini masalah kemauan, Ref. Memangnya ini rumit? Enggak kok. Iya. Ini kan sederhana. Iya. Ketika kita memasukkan konektivitas, memasukkan kesetaraan kesempatan sebagai nilai-nilai penting dalam kebijakan, otomatis langkahnya dikerjakan tuh. Nah, jadi sekarang di Kepulauan Seribu ini kebutuhan pokoknya sama dengan daratan, airnya sama dengan daratan, bahkan lebih bagus mereka sekarang di sana. Lalu mobilitasnya, bahkan sekarang ini, Ref, dengan menggunakan kartu Jaklingko, mereka naik kendaraan dari kepulauan ke Jakarta, kemudian pindah ke Transjakarta satu pembayaran. Rp10.000. Jadi Rp10.000 itu bukan hanya untuk daratan, Rp10.000 itu untuk warga Jakarta. Nah, karena kami itu sebagian kepulauan, maka itu dilakukan. Nah, pokoknya kayak di luar, pokoknya tiketnya seharian penuh itu bisa. Jadi satu harga untuk seluruh Jakarta. Dan satu hari. Walaupun dari pulau manapun, maka dia ikut dalam satu integrasi pembayaran transportasi umum. Nah, jadi kami sampaikan inilah karyanya. Jadi kalau nanti ke depan ketemu dengan fenomena yang hampir sama, pendekatannya akan begitu. Kan, dan tidak mungkin kita lakukan di semua tempat sama.
Iya. Oke? Iya. Tapi intinya adalah bagaimana kesetaraan kesempatan itu hadir. Bagaimana perekonomian itu terintegrasi. Bagaimana sistem logistik itu disiapkan oleh negara. Bagaimana mobilitas penduduk itu difasilitasi. Nah, ketika itu sudah dikerjakan, besok ketemu dengan fenomena yang serupa, itu pula yang akan dikerjakan. Jadi saya ingin ajak kepada semua, jangan hanya bertanya tentang apa yang akan diperbuat karena bisa dijawab dengan karangan bebas. Tapi tanya juga apa yang sudah dikerjakan dan apa yang sudah dikaryakan, karena kalau itu kenyataan. Kalau besok itu imajinasi kita. Tapi kalau kita tidak punya impian, tidak punya imajinasi, terus mana arahnya? Tapi harus ditopang dengan rekam jejak.